teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Putri Kirana. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Dalam video ini, saya akan membahas tentang persaingan antara Nokia dan Apple, dua perusahaan besar yang memiliki kisah berbeda dalam hal pengambilan keputusan strategis. Persaingan dua perusahaan teknologi antara Nokia dan Apple. Yang pertama ada sejarah Nokia. Jadi Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia oleh Fredrik Idestam sebagai perusahaan pabrik kertas. Nah, seiring berjalannya waktu, Nokia berkembang ke berbagai bidang seperti karet, kabel, dan elektronik. Pada tahun 1990-an, Nokia fokus ke industri telekomunikasi dan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Nokia pernah sangat populer di pasar global termasuk Indonesia. Masa kejayaan Nokia. Nokia terus beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi global termasuk di Indonesia. Nokia juga mencapai puncak kejayaannya pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Nah, pada masa itu, hampir setiap orang mengenal dan menggunakan Nokia. Seperti seri Nokia 3310, 1100, dan 6600. Seri Nokia tersebut sempat viral pada masanya karena produk ini dikenal dengan ketahanan baterai, kekuatan fisik, serta kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada model bisnis Nokia. Yang pertama, produk utama, ponsel untuk semua segmen, low end sampai dengan high end. Inovasi seperti baterai tahan lama dan desain tahan banting. Kemudian yang kedua ada sistem operasi, menggunakan dan mengembangkan Symbian OS. Nah, sempat menjadi sistem operasi ponsel paling populer di dunia. Selanjutnya ada target pasar. Jadi Nokia menargetkan konsumen di seluruh dunia termasuk negara maju maupun berkembang. Yang keempat ada strategi distribusi. Jadi Nokia memilih operator seluler dan jaringan retail luas melalui distributor resmi dan toko elektronik. Yang terakhir ada sumber pendapatan Nokia yang berasal dari penjualan ponsel dan aksesoris. Selanjutnya munculnya Apple. Jadi Apple adalah perusahaan teknologi global yang dikenal sebagai pelopor dalam industri smartphone, komputer pribadi, tablet, dan ekosistem digital. Apple merancang dan memproduksi produk-produk inovatif seperti iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan mengoperasikan berbagai layanan seperti App Store, Apple Music, iCloud, dan Apple Pay. Perusahaan Apple ini didirikan pada April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di California. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Apple membangun bisnisnya berdasarkan inovasi, kontrol penuh atas pengalaman pengguna, dan ekosistem tertutup yang membuat pelanggan sulit pindah ke merek lain. Keunggulannya bukan hanya di produk, tapi juga di layanan digital yang terus berkembang. Selanjutnya ada kegagalan Nokia dalam beradaptasi. Yang pertama, karena Nokia menyepelekan inovasi layar sentuh dan aplikasi. Yang kedua, Nokia terlalu percaya pada Symbian dan tidak berinvestasi dalam user experience. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan lambat untuk migrasi ke sistem baru. Yang keempat, kerjasama dengan Microsoft datang terlalu lambat. Dengan kata lain, Nokia kerjasama dengan Microsoft ketika pangsa pasarnya sudah direbut oleh Apple. Yang terakhir, Nokia tidak mampu membangun ekosistem aplikasi dan developer.
Nah, selanjutnya ada keunggulan Apple, ada 7, yaitu yang pertama, desain produk yang elegan dan premium. Yang kedua, ekosistem produk yang terintegrasi. Nah, ini menciptakan loyalitas tinggi karena kenyamanan dan keterhubungan antar layanan. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi data. Kemudian yang keempat, inovasi teknologi. Yang kelima, brand power dan loyalitas konsumen. Yang keenam, ada model bisnis yang menguntungkan. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, ada kualitas produk dan dukungan purna jual. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan ekonomi manajerial. Pada awal tahun 2000-an, Nokia adalah pemimpin pasar ponsel global. Namun, gagal karena merespon perubahan tren teknologi dan preferensi konsumen. Nokia hanya mengandalkan sistem operasi Symbian yang lambat berinovasi, sementara dengan Apple memperkenalkan pendekatan iOS yang revolusioner. Keputusan Nokia untuk tetap bertahan dengan model bisnis lamanya menjadi kekalahan strategis yang mahal. Itu membuat Nokia kehilangan pangsa pasarnya. Sedangkan dengan Apple berhasil memanfaatkan perubahan perilaku konsumen dengan strategi produk yang user-centric dan ekosistem digital yang terintegrasi. Kemudian terjadilah penurunan Nokia, yang mana dominasi pasar mulai menurun sejak Apple merilis iPhone pada 2007. Kemudian, inovasi produk Nokia stagnan di tengah perkembangan teknologi berbasis aplikasi. Konsumen beralih ke smartphone dengan pengalaman pengguna lebih baik. Nah, pada saat ini Nokia gagal bersaing dalam pengembangan software dan ekosistem aplikasi. Pada tahun 2013, divisi perangkat dan layanan Nokia diakuisisi oleh Microsoft dan kegagalan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Selanjutnya, pangsa pasar Nokia dari 2007 sampai 2013. Pada 2007, Nokia menguasai lebih dari 50% pasar ponsel global. Pada 2010, pangsa pasar menurun menjadi sekitar kurang lebih 28%. Dan ya, pada tahun 2013, pangsa pasar hanya tersisa di bawah 5%, yang artinya pada saat ini Nokia mengalami kebangkrutan, sementara Apple terus meningkat dengan penetrasi iPhone dan layanan App Store. Selanjutnya ada kesuksesan Apple. Itu disebabkan oleh inovasi produk berkelanjutan, ekosistem tertutup yang saling terkoneksi, strategi pemasaran premium dan loyalitas merek, fokus pada pengalaman pengguna, adaptasi cepat terhadap teknologi baru, dan yang terakhir diversifikasi produk dan layanan seperti Apple Watch, iCloud, dan lain-lain. Nah, dari situ kita dapat mengambil pembelajaran, yaitu yang pertama pentingnya adaptasi terhadap disrupsi teknologi, yang kedua inovasi tidak hanya di produk, tapi juga di model bisnis, yang ketiga fokus pada kebutuhan dan kenyamanan konsumen, yang keempat pentingnya pengembangan sistem operasi dan ekosistem, dan yang terakhir ada keputusan manajerial yang visioner menentukan arah masa depan perusahaan. Dan jangan mengandalkan dominasi pasar sebagai jaminan keberlangsungan. Nah, teman-teman, dari pembahasan studi kasus sebelumnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa Nokia dan Apple adalah contoh nyata bagaimana pengambilan keputusan dan ekonomi manajerial sangat menentukan keberlangsungan sebuah bisnis. Nokia di sini gagal berinovasi dan tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan, sedangkan Apple berhasil memanfaatkan peluang disrupsi teknologi melalui inovasi berkelanjutan dan pemahaman mendalam tentang konsumen. Nah, keberhasilan Apple menunjukkan pentingnya strategi adaptif, visi jangka panjang, dan keberanian untuk menghadapi era digital. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai materi analisis persaingan dua perusahaan besar antara perusahaan Nokia dan Apple? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih, see you next time.